Kok Pak Heru kurang enak ya? Enak kurang lagi. Gak enak ini. Kurang sak menit. Ini perlu ngeling nopo ya, Dek ya? Gak, gue sak eling nek bapakku. Enggak nyang anak-anak loh. Neng WA apa off the record apa on the record? Off ya? Berarti neng WA ya? Karena yang belum masuk mau mulai. Gak apa-apa, terserah wes, gak ngurus. Oke. Terus suku pembawin kuota tuh. Wes, aku mulai ya. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, pagi. Saya Burinta minta itu apa? Kameranya on semua. Kameranya on, tapi suaranya di mute semua. Yuk. awal Sudah. Mana yang lain kameranya mana ya? Saya pengen lihat. Kangen loh, Cah. Nggak pernah ketemu kalian. Ayo yang lain mana? Sudah sekitar 30 anak yang gabung. Oke. Saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Syukurlah. Bu Rinta berharap kalian sehat.
selalu menjaga protokol kesehatan karena kita mau tidak mau memang menghadapi kondisi pandemi ya. Bersyukur meskipun kita kondisi pandemi tetapi kita tetap bisa mengadakan pembelajaran. Jadi kalian tidak ketinggalan materi, tetap semangat. Wes pokoknya mengikuti saja pelajaran yang ada ya. Guru juga tidak akan mempersulit kalian kok. Pokoknya kalian aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, gitu ya. Oke, sebelum dimulai, saya minta salah satu memimpin doa. Saya minta Wita Roswandani memimpin doa ya, Nduk ya. Ya, oke. Yang lain di mute suaranya biar Wita aja yang on. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Oke. Terima kasih Wita. Ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang kurang beberapa anak ini bisa segera gabung dan mereka juga tidak mempunyai kendala yang berarti ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini anak-anak, Bu Rinta sebetulnya sudah upload materi di Classroom. Kalian pasti juga sudah membukanya ya di Classroom. Lalu saya berharap satu hari kemarin atau semalam kalian sudah membuka-buka dan sudah punya gambaran wawasan tentang materi yang akan diberikan Bu Rinta pagi ini ya. Sebelum memulai berikutnya, Bu Rinta akan absensi dulu. Selain itu, secara lesan di absen Bu Rinta di sini, nanti Bu Rinta juga meminta kalian mengisi absensi yang sudah disiapkan Bu Rinta di Classroom ya. Nanti saya tunggu absensi yang ada di Classroom. Saya panggil satu-satu biar Bu Rinta tahu kalian hadir apa enggak di forum ini. Elisa Krisnawati. Ada, Bu. Ada, oke. Elin Putri. Ada, Bu. Galang Wahyu. Tidak ada ya Galang Wahyu ya? Ada yang tahu kabarnya bagaimana anak ini? Yang dekat? Halo, siapa yang kenal? Siapa yang tahu tentang Galang kondisinya? Oke lah, kita. Naratna, iya. Oke, Ya, kita alfa dulu ya, belum ada keterangan soalnya. Okta Aril. Okta Aril. Tidak ada ya. Panggih Dimas. Hadir. Siap. Puri Rahayu. Hadir. Oke, sip. Putri Dewi. Hadir. Sip. Ratna Alia. Hadir. Sip. Randy Dwi. Hadir, Bu. Siap. Randy ya, oi. Revi Okta. Enggak ada. Revi Okta tidak ada. Ada yang tahu kabarnya bagaimana anak ini? Kondisinya bagaimana? Oke, mudah-mudahan hanya terkendala jaringan ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Renita ada? Hadir, Bu. Siap. Rian Saputra. Rian mana Rian? Belum ada ya? Pak Heki, ini selalu jadi golek-golekan nih Rian Saputra iki. Mudah-mudahan kondisinya baik anaknya ya. Oke, Rida Wardani. Ada, Bu. Oke. Riki Saputra. Hadir. Siap. Riko Iqbal. Mana Riko? Wes, kayak enek bocah iki, alfa dulu. Rini Ananda. Hadir, Bu. Siap.
Rizka Amelia? Nggak ada. Keluar, Bu. Gimana? Rizka Amel. Oh, Keluar. sorry. Ini anak keluar ya. Absensinya Bu Rita masih lama ini. Rian Dwi Prastio. Hadir, Bu. Oke, sip. Rizky Khori. Oke. Hadir, Bu. Oke, sip. Rohmat David. Hadir. Oke. Sabrina Larasati. Hadir, Bu. Oke. Syahrul Nur Hadi. Hadir, Bu. Sandika April. Tidak ada Sandika April ya. Oke, saya alfa dulu ya. Sebella. Hadir, Bu. Sip. Stella Mangkli. Hadir. Sip. Cinta Dwi. Hadir. Oke, ada ya. Silvana Devi. Ada Silvana Devi? Tidak ada. Oke. Siti Muacania. Hadir, Bu. Oke. Tavian. Ada nggak? Hadir, Bu. Oke, sip. Valentino. Valentino. Nggak ada. Saya alfa dulu ya. Femas. Ada Femas? Hadir, Bu. Oke, sip. Vicky Wandana. Hadir, Bu. Oke. Vima Febriani. Hadir, Bu. Oke, sip. Vivi Dwi. Vivi Dwi. Tidak ada Vivi. Oke. Saya alfa dulu ya. Wahyu Erni. Hadir, Bu. Sip. Wita Ruswandani. Hadir. Oke. Wulan Suci. Hadir. Sip. Yoga Irfanando. Ada tadi kayaknya Yoga. Hadir, Bu. Oke, sip. Yang tidak hadir ada Hadir, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak yang tidak ada. Mudah-mudahan. Hadir, Bu. Siapa? Valentino. Valentino. Valentino, sebentar. Oh, oke. Baru gabung ya, Lea? Oke. Ya. Sudah saya absen dan kondisi kalian juga baik-baik saja. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa gabung nanti minta tolong dibagikan materi supaya mereka juga tidak ketinggalan materi. Mudah-mudahan hanya terkendala karena jaringan ya dan mereka sehat-sehat saja. Oke, anak-anak. Saya minta yang lain di mute dulu suaranya biar Bu Rinta biar tidak mengung ya. Iya. Oke. Hari ini Bu Rinta akan menyampaikan materi tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron ya. Di mana sebetulnya kalian sudah tanpa kalian sadari kalian sudah melakukan itu hampir setiap hari ya. Tetapi secara konsep kalian memang harus diberi pengetahuannya agar kalian tahu dan menyadari apa yang telah kalian lakukan dan apa yang harus kalian lakukan ya. Sebelumnya Bu Rinta terima kasih kalian sudah berseragam cakep-cakep ya. Dan Bu Rinta juga berseragam, kalau pengen tahu Bu Rinta juga seragam ya. Seragam hari ini kalau untuk guru kan hitam putih. Kalian juga sudah menggunakan seragam khas. Terima kasih ya. Sudah bekerja sama yang baik dengan Bu Rinta. Anak-anak, materi tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron ini sebetulnya adalah materi yang sehari-hari kita lakukan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Ya, kalian sudah sering WhatsApp-an, kalian sudah sering video call-an dengan teman, dengan orang tua yang mempunyai jarak dengan kalian, itu kalian berarti sudah melakukan komunikasi daring, ya. Supaya kalian lebih jelas tentang konsep, teori, dan apa itu komunikasi daring, mari kita buka presentasi kita sebentar. Bu Rinta tak presentasi sebentar ya. Bu Rinta sambil mengaminggu ya, karena Bu Rinta harus menggunakan 2 laptop.
Sudah kelihatan apa belum? Sudah, Bu. Oke, oke, Sudah, terima sudah. kasih. Sudah. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Rinta akan menerangkan tentang materi komunikasi daring sinkron dan asinkron atau komunikasi daring sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang pertama, Bu Rinta akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran, yaitu melalui ceramah dan diskusi ini nanti kalian atau peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jenis komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan santun. Berikutnya, melalui diskusi, peserta didik diharapkan mampu menentukan komponen pendukung komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan santun. Berikutnya, melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan mampu menguraikan keunggulan dan kelemahan dari komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan santun. Berikutnya, melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tata krama komunikasi daring dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan santun. Melalui praktek, peserta didik diharapkan mampu melakukan komunikasi daring sinkron dan asinkron dengan etika yang baik, baik itu melalui WhatsApp, classroom, maupun email, maupun secara sinkron tatap muka daring seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan santun. Peta konsep, ini hanya sekedar gambaran buat kalian. Nanti yang kita pelajari itu untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai tentang jenis komunikasi daring, lalu komponen pendukung komunikasi daring, dan kita menginjak pada tata krama komunikasi daring. Kita awali dengan jenis komunikasi daring. Komunikasi daring sinkron. Jenis komunikasi daring itu ada dua, anak-anak ya. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron. Adalah komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, handphone, dan sejenisnya, tetapi harus terkoneksi dengan internet sebagai medianya dan terjadi secara serempak, waktu nyata, real time, itu maksudnya berbarengan. Komunikasinya berbarengan. Contohnya WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Zoom, Webex, Google Meet, dan lain-lain. Ini contoh gambar dari Google Meet atau yang kita lakukan sekarang ini kita menggunakan Google Meet. Satu lagi, Bu Rinta berikan contoh tentang Zoom Meet. Ini yang pernah dilakukan Bu Rinta, kegiatan Zoom Meet. Kita menggunakan Zoom seperti ini. Ya. Oke. Yang kedua adalah komunikasi daring asinkron, yaitu komunikasi yang menggunakan perangkat komputer ataupun handphone ataupun smartphone dan dilakukan secara tunda. Maksudnya tunda apa? Mungkin ada yang tahu? Ayo, Rian, maksudnya tunda itu apa, Rian? Mungkin kamu tahu? Siapa yang tahu? Ratna mungkin. Ayo Ratna. Kalau tadi sinkron itu secara bersamaan, real time, ya. Tapi kalau asinkron dilakukan secara tunda. Tafian mungkin tahu, Tafian. Tidak serempak, Bu. Betul, pinter. Tidak serempak, tidak bareng-bareng. Online-nya tuh tidak bareng-bareng. Contohnya apa? Email, forum, rekaman simulasi visual, serta di saat kamu membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web atau W3, ya. Itu tidak serempak. Misal kamu kirim email ke Bu Rinta, tetapi kebetulan Bu Rinta tidak sedang on atau tidak sedang membuka email, ya Bu Rinta tidak tahu, ya.
Bu Rinta tidak tahu. Kalau Bu Rinta dapat email atau mungkin handphone sekarang sudah canggih ya, terintegrasi, ada notifikasi. Misalkan ada notifikasi email masuk ke Bu Rinta dari Tavian misalkan. Tapi Bu Rinta lagi males buka. Ya Bu Rinta tidak akan melihat email itu. Itu maksudnya ya. Ini contoh-contoh icon dari email, ada yang Yahoo Mail, ada yang Gmail, ada macam-macam pokoknya. Kalau untuk email ya. Nanti kita pelajari itu pada pertemuan kedua kalau tidak salah. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk pada komunikasi daring sinkron. Ada macam-macam, ada text chat, ada video chat, ada video conference. Text chat itu contohnya WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram. Ada lagi apa, Nana? Selain ini kira-kira yang kamu tahu? Ayo. Apalagi kira-kira? Selain WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram. Dimas mana Dimas ini? Kok enggak kelihatan? Ayo Dimas. Ya. Ya, kalau menurut kamu apa Dimas yang lain selain itu? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Mungkin kamu sering melakukan, tapi tanpa kamu sadari itu sudah termasuk text chat, sudah termasuk komunikasi daring sinkron. Ada yang tahu yang lain? Dari Messenger, BBM. BBM, Instagram, apalagi? Line, pinter wik petoro kulino gawe line iku. Ya Wita ya? Terbiasa pakai line ya? Oke. Telegram. Selain text chat ada juga video chat yang biasa digunakan di WhatsApp video call itu. Siapa yang biasa menggunakan video call? Ayo. Pulo, jelas pulo semua itu. Bu Rita juga sudah terbiasa menggunakan video call. Berikutnya contohnya adalah video conference. Itu biasanya kita gunakan sekarang ini video conference ya. Kita menggunakan Google Meet hari ini. Ada Webex, mungkin kalian belum terbiasa menggunakan Webex atau tidak familiar. Ada Zoom yang nanti kita akan juga gunakan di pertemuan ketiga kalau tidak salah. Nanti kita pakai Zoom ya. Kalian akan bisa membandingkan nanti di situ. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita menginjak ke komunikasi daring asinkron. Contohnya email, forum, rekaman, simulasi. Seperti yang disampaikan Bu Rinta tadi. Kenapa disebut asinkron? Katanya Tavian, karena tidak berbarengan, Bu. Iya, karena tidak berbarengan. Online-nya tidak berbarengan. Berikutnya, kita masuk ke keunggulan komunikasi daring. Saya tanya sekarang. Tak golekane bocahe. Siapa ya? Elisa ada Elisa? Elisa, oke. Elisa, kamu sudah melakukan komunikasi daring kan selama ini? Oke. Menurut kamu, keunggulannya apa, Nduk? Komunikasi daring itu. Yang selama ini kamu rasakan. Ayo. Pakai bahasamu aja, enggak apa-apa, Elisa. Yo, apa? Apa? Pernah komunikasi daring? Pernah cek WhatsApp-an, Elisa? Pernah video call? Pernah. Oke, terus sing mbok rasakne apa? Kamu senang dengan melakukan itu? Oke, terus apa? Menurut kamu kelebihannya apa? Kok kamu senang? Kan ini masih pandemi toh Bu, terus yang nggak bisa bertemu bisa video call, bisa. Betul, jarak ya, dengan jarak yang jauh tetap bisa melakukan komunikasi. Coba sekarang Riki, ayo Riki, menurut kamu keunggulannya apa komunikasi daring yang sudah kamu lakukan selama ini? Bisa dilakukan di mana saja. Oke, bisa dilakukan di mana saja. Ada yang lain? Sinta, ayo Sinta. Kok ngelamun aja Sinta itu? Menurut kamu apa, Nduk? Ayo.
Menambah wawasan tentang aplikasi. Menambah wawasan tentang aplikasi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Keunggulan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, efisiensi biaya. Kamu merasakan enggak efisiensi biaya ini? Iya, Bu. Iya toh? Oke. Kenapa kok efisiensi biaya? Lah daripada kamu ketemu temanmu yang ada di Papua, kan mending kamu melakukan komunikasi daring dengan dia. Biayanya piro kamu harus ke Papua. Tapi dengan WhatsApp, dengan video call kamu sudah bisa langsung komunikasi meskipun temanmu tetap berada di Papua dan kamu di sini. Efisiensi waktu. Jelas ini efisiensi waktu, ya. Kamu daripada harus pergi ke Papua, makan waktu lama, juga biaya, tapi hanya dengan komunikasi daring sinkron, kamu bisa melakukan komunikasi apapun yang kamu inginkan, informasi apapun yang kamu inginkan dari temanmu, tentang kabarnya mungkin, lalu sekolahnya bagaimana bisa kamu dapatkan. Ya toh? Berikutnya, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Misalkan dengan komunikasi lewat WhatsApp, kamu bisa kirim data-data apapun ke temanmu. Lalu kamu juga bisa kirim foto, ya toh. Lalu kamu juga bisa ngerekam video, kondisi live misalkan, itu bisa kamu lakukan. Berikutnya, meningkatkan intensitas komunikasi. Maksudnya gimana ini? Ada yang tahu? Yoga mana yoga? Ayo. Saya, Bu. Lek menurut kamu gimana, Le, ini maksudnya, Le? Meningkatkan intensitas komunikasi. Ada yang tahu Meningkatkan. Piye? Oke. Maksudnya begini anak-anak, meningkatkan intensitas komunikasi. Saya kasih contoh tadi misalkan dengan teman yang ada di Papua. Yang jika kamu melakukan komunikasinya secara konvensional, tidak daring, kamu kan sulit komunikasi. Ya enggak? Kan harus bertemu dengan dia. Atau misalkan mau kirim surat yang manual itu, makan waktu pengirimannya. Tetapi dengan adanya daring, teknologi, kamu lebih mudah, lebih praktis. Akhirnya yang awalnya setahun sekali komunikasi, bisa lebih intens komunikasinya. Ya, itu pengertiannya. Berikutnya adalah meningkatkan partisipasi. Yang awalnya misalkan mau ada bukber kayak kemarin. Kalau tidak ada WhatsApp, gimana komunikasinya? Mau menentukan biayanya berapa, kapan waktunya, ya toh, kesulitan toh? Tapi dengan adanya WhatsApp, dalam hitungan menit dalam hari itu sudah selesai semua permasalahan. Langsung ditentukan, langsung bisa ketemu, biayanya berapa, tempatnya di mana, jam berapa, harus kumpul. Itu meningkatkan partisipasi. Kelemahan komunikasi daring sekarang. Saya tanya, mana ya yang lain ya, sebentar. Ada Sela? Ada Sela? Ada. Oke, Sela. Sering kan melakukan komunikasi daring? Iya. Iya. Menurut kamu kelemahannya apa, Nduk? Kurang efisien. Efisiennya dalam arti bagaimana? Kadang ada kendala dalam jaringan. Ada kendala dalam jaringan. Karena hidupnya tergantung dari jaringan. Oke. Kelemahan komunikasi daring setelah kita rangkum itu satu, tidak mewakili emosi pengguna. Maksudnya gimana ini? Misalkan Sela lagi patah hati, putus cinta. Lalu tiba-tiba ibunya WhatsApp Sela. Di mana, Nduk? Sudah maem. Nggak mungkin dong Sela langsung kasih ikon nangis-nangis gitu. Iya toh? Nggak mungkin membuat ibunya juga sedih. Dia ngapusi dengan kirim ikon, sudah Bu, kirim ikon senyum. Berarti WhatsApp yang dikirim Sela tidak bisa mewakili emosi pengguna yang sebenarnya, yang aslinya lagi ambiar. Ya toh Sela?
Nah, itu salah satu contohnya. Kelemahan berikutnya adalah memerlukan perangkat khusus. Ini yang disebutkan oleh Sheila tadi. Ya, bisa jaringan yang tidak bagus, HP-nya tidak support, laptopnya tidak support. Itu ya juga tidak akan terjadi komunikasi daring secara lancar. Kelemahan berikutnya, terlalu banyak informasi yang kurang penting. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang sering dapat berita-berita hoax di HP-nya, lalu informasi-informasi yang tidak penting, gambar-gambar yang tidak penting, pernah nggak dapat seperti itu? Pernah. Dan sering ya toh. Nah, Ya. itu kelemahannya. Kita tidak bisa memfilter. Kita tidak bisa memfilter informasi apapun yang masuk ke kita. Kelemahan berikutnya yaitu menyita konsentrasi. Jelas sih. Saya yakin kamu semua 24 jam pegang HP. Ya pernah. Ya ngaku, iya. Mbah chattingan mbek pacare, alah gombal opo? Mboten gak ada pacar, Bu. Alah, gak pacar konco wis. Konco wis. Ya, TTM. teman dekat TTM. TTM. Ada toh yang punya TTM di sini. Mboten. Randy yo. Ya Ren, kamu sudah pacaran Ren? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Misalkan kalian punya teman dekat enggak apa-apa, tapi jaga sikap ya. Menjaga semuanya karena kalian kalian tuh masih tak dumil ya. Masa depan kalian masih jauh, masih panjang. Misalkan ya itu tadi kita kembali lagi. Misalkan punya pacar, pasti 24 jam pegang HP-nya. Wes embuh nyapu ae kuwi, ya. Bukan pacar, Bu. Iya duduk pacar, game misalkan. Wes game online ku kapanpun wes. Gak enek jaringan melayu ning daerah dekat warnet golek wifi ngegame. Ya pernah. Itu yang cowok ngegame. Yang cewek apa cah kira-kira? Drakor. TikTok, drakor, wes. Oke, lek wes TikTok kan wes 24 jam apa meneh sekarang TikTok itu ya bisa memasukkan dana ya, ada dana masuk ya. Kalau nggak salah ada, nah wes tambah seneng tuh iso entuk duit kok kono katanya ya. Nggak apa-apa. Selain itu drakor paling. Anak-anak cewek ini pasti drakor, seru drakor berseri wes. Wah, aku penasaran sing seri berikutnya. Penasaran yang seri berikutnya. Kapan mandeke? Nah, dengan kelemahan ini sebetulnya harusnya kalian bisa bijak dalam menyikapinya ya. Kapan kamu harus pegang HP, kapan kamu harus melakukan tanggung jawab di rumah, kapan kamu harus belajar sebagai tanggung jawab dari pelajar. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini sampai capek-capek 24 jam di depan laptop ini. Entah ngapain ini, chatting atau apa dengan pacarnya ini. Nah, sekarang Bu Rinta mau tanya lagi. Apa ya enaknya ya yang saya tanya ya? Syahrul ada Syahrul? Ada nggak Syahrul? Ada. Oke, Syahrul. Supaya tercipta komunikasi daring, itu apa saja yang dibutuhkan? Menurut kamu, Syahrul? Jaringan menggunakan komunikasi daring. Ya, apa komponen apa yang dibutuhkan kira-kira supaya berjalan lancar? Data, terus email. Nah, oke, itu berarti bentuk apa itu? Kalau di bentuknya apa itu? Yang disampaikan oleh Syahrul. WhatsApp, email, berarti harus ada aplikasinya kan? Oke. Kalau saya mau tanya ke yang lain. Erni. Oke, kalau menurut kamu komponen apa lagi sih yang dibutuhkan supaya tercipta komunikasi daring? Harus ada apa? Pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer.
harus ada alat untuk Oke, harus ada alat. Oke, harus ada alat. Tadi Syahrul menyebutkan aplikasi ya. Lalu Erni menyebutkan harus ada komputernya, ya. Lalu satu lagi saya mau tanya lagi nih. Siapa ya enak ya? Bentar. Siti Mu'acan ini ada? Nggih, Bu. Oke, Siti. Mana Siti? Oke. Ayo Sit, menurut kamu Siti, apalagi sih yang dibutuhkan untuk komunikasi daring? Menggunakan jaringan stabil. Jaringan stabil ya, Sit ya. Nggih. Oke. Oke. Kita kembali ke laptop sekarang. Komponen pendukung komunikasi daring yang pertama adalah hardware. Seperti yang disebutkan Erni, komputer, handphone. Itu dibutuhkan, ya. Itu namanya perangkat keras. Perangkat keras itu perangkat yang bisa disentuh oleh tangan, secara fisik bisa dipegang, ya. Berikutnya adalah software. Seperti yang disebutkan Syahrul, aplikasinya harus ada itu. Ada WhatsApp-nya, kalau mau main WhatsApp. Adalah, apalagi tadi Syahrul? Kamu nyebut apa lagi tadi? Telegram. Harus, kalau mau telegraman ya harus ada aplikasi Telegram yang tertanam di handphone. Seperti itu. Itu penting ya. Komponen ketiga adalah brainware. Apa ini brainware? Manusianya, pinter. Manusianya, kalian. Burinta juga termasuk ini, ya. Burinta juga termasuk ini. Kalau kita gaptek, kita tidak ngerti, apa ya terjadi tuh komunikasi daring? Terjadi apa enggak kira-kira? Enggak. Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Bu. Handphonenya canggih. Handphonenya sudah canggih. Ada WhatsApp-nya di situ. Tapi Burinta enggak ngerti mengoperasikannya. Terjadi nggak komunikasi daring melalui WhatsApp? Boten. Ya. Jadi ketiga komponen ini harus benar-benar ada supaya komunikasi daring berjalan. Kita lanjut ya. Nah, Bu, kok tata krama diajarkan toh, Bu? Iya. Penting itu, apalagi kita orang Indonesia, orang Timur. Kita harus tahu tata krama. Tata krama itu tidak hanya digunakan saat kita bertemu tatap muka. Kondisi kita daring, online pun kita juga harus tahu tata krama, ya. Ini untuk daring sinkron. Sinkron dalam arti langsung bertemu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang pertama adalah periksa peralatan yang akan digunakan. Ya. Sudah betul apa belum? Sudah dicas apa belum HP-nya? Tadi Burinta pagi kan sudah mengingatkan di grup. HP-nya dicas. Ya. HP-nya harus support dan seperti itu. Berikutnya, gunakan nama asli, instansi sekolah, dan lokasi. Kalau Burinta yang penting ada nama kalian di depan, boh burine Melati, boh burine Mawar, tidak masalah. Tapi dengan begini Burinta sudah bisa baca itu ada Romat David, ada Erni, ada Renita, ada Ratna. Ada siapa lagi coba saya bacanya ya. Ada Siti, ada Theo. Theo ini siapa atau saja nih namanya? Coba Theo ini siapa? Nah, Sabila mungkin dia menggunakan akun kakaknya atau siapa ya. Ada Femas. Pacarnya ya? Iya. Kakak Bu. Oh, kakak. Ya, wis Thomas yo pacar yo ndak apa-apa. Pancen yo wis gede yo. Ya. Ada Vicky. Masih alit, Bu. Masih alit. Ada Vicky, ada Vima. Vima Sempu itu aslinya namanya siapa, Tondok? Vima Febriani, Bu. Oke. Ada Vivi, ada Wita, ada Wulan Suci, ada Yoga, ya. Itu semua ada di depan. Ada Puri Rahayu, ada Putri, ada Ratna, lalu ada Erni, ada Galang,
Semuanya sudah mewakili dari nama absensi, jadi Bu Rita tidak bingung. Terima kasih ya. Nggak perlu ada loh, Bu. Ada, maksud saya sebutkan semua. Hilang. Tidak usah khawatir, Ora usah ini. tadi kan sudah di absen. Berikutnya, tata krama berikutnya adalah jangan sampai ada suara di sekitar yang mengganggu jalannya komunikasi. Nah ini, tadi sudah diingatkan Bu Rinta. Kalau tidak butuh bicara, di-mute biar tidak mengganggu. Berikutnya, menonaktifkan mikrofon jika sedang tidak digunakan. Berikutnya, gunakan pakaian yang sesuai dengan acara. Sudah sip anaknya Bu Rinta. Ya, sudah sesuai dengan aturan seragam hari ini. Perkenalkan diri sebelum berbicara. Pastikan suara dapat terdengar oleh semua peserta. Fokus pada diskusi. Jangan disambi dengan yang lain, apalagi disambi main game. Nanti ditanya Bu Rinta gelagapan, apa tadi pertanyaannya? Ya, fokus saja dulu sementara. Oke. Ini tata krama komunikasi daring sinkron. Kita lanjut ke tata krama dalam komunikasi daring asinkron. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Bu, wong komunikasiku loh sama pacar saya, atau komunikasi saya loh sama teman saya, nggak ada orang yang tahu. Ya toh? Kenapa kok begitu? Ya supaya kamu tahu, supaya tidak menyinggung orang tersebut. Orang yang kamu ajak komunikasi. Kalau kamu misalkan melakukan komunikasi itu ada lawannya enggak sih yang kamu ajak? Ada enggak? Adalah. Kalau enggak ada sing mbok komunikasi jenenge apa komunikasi ora ya omong dhewe ngono kuwi engko akhire. Nah, itu ya. Komunikasi. Oke. Berikutnya, tidak menggunakan jenis huruf yang beragam. Maksudnya gimana toh, Bu? Misalkan gini, kamu WhatsApp ke Bu Rinta, pakai font yang aneh-aneh. Bu Rinta sudah tua, ge opo yo tertarik malah bingung macane. Bocah iki opo to tulisannya kok beda-beda fontnya. Iya toh? Ya kalau kamu WhatsApp dengan sesama teman, wah canggih yo. Tafian ki canggih rek, kok iso ngene yo, kok iso fontnya berubah-ubah ini ki piye yo. Itu. Lah lek Bu Rinta mbok jak komunikasi seperti itu ya mumet. Ya. Nah, itu salah satu mengapa sih tata krama di sini digunakan. Lalu ketiga, kejelasan penulisan subjek. Ini di dalam email anak-anak. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas email. Di dalam email itu setiap kita mau kirim email, tata krama yang penting itu satu. Salah satunya adalah subjek. Subjek itu judul email. Itu harus ada. Ya, itu sudah ketentuan tata krama internasional seperti itu. Jadi misalkan kamu kirim email ke Bu Rinta dan tidak ada subjek, mungkin Bu Rinta tidak akan mau membuka. Karena itu satu, indikasinya sudah tidak sopan. Kedua, hanya dengan membaca subjek itu biasanya sudah bisa mewakili isi dari email. Seperti itu, ya. Tafian ngantuk ya, Lea? Sudah sarapan belum tadi? Boten, Bu. Sudah. Boten wong karo klangopan bilangnya boten. Boten klentu. Boten klentu betul, Tidak salah, Bu, ngantuk sayang. Bu. Sabar. Baca, Bu. Jangan lupa loh nanti ujian kalian ya. Berikutnya. Oke. Tata krama yang berikutnya adalah perhatikan penerima CC dan perhatikan juga penerima BCC. Ini maksudnya apa tuh, Bu? Ini nanti akan kita bahas di email, Google Mail. CC itu adalah carbon copy. Kalau kamu mau kirim email, itu pasti ada penerima utama kan? Tujuan utama ke siapa? Ada kan? Nah, CC itu adalah tujuan kedua yang juga perlu membaca email tersebut. Kalau BCC itu blind carbon copy, itu penerima ketiga setelah penerima kedua yang mungkin membutuhkan email tersebut. Gitu ya. Lalu berikutnya, segera menanggapi pesan yang diterima. Pernah nggak kamu menerima WhatsApp,
lalu kamu biarkan. Misalkan WhatsApp yang masuk itu butuh jawabanmu, tapi kamu biarkan. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Pernah. Sekarang saya tanya, pernah nggak kamu mengirim WhatsApp ke temanmu yang kamu sebetulnya butuh jawaban tapi tidak dijawab-jawab? Pernah nggak? Pernah. Rasanya piye? Rasanya piye? Sakit. Aduh, ambiar yo. Ditolak cinta, Bu. Ya, itulah Cah. Kenapa di sini kok segera menanggapi pesan yang diterima itu penting karena untuk menghargai orang yang sudah mengirimkan informasi, terutama kalau informasi tersebut penting, ya. Berikutnya, tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Pernah kamu melakukan ini, meneruskan pesan yang tidak penting buat temanmu tapi tetap kamu kirimkan? Pernah enggak? Pernah itu. Bu Rinto juga sering, ya. Pernah. Bentar, ada yang mau masuk lagi nih, Rian Prastio. Keluar, Bu, sinyalnya. Oh iya, enggak apa-apa. Pernah. Nah, bagaimana rasanya kamu menerima pesan tidak penting masuk ke WA-mu, masuk ke HP-mu? Pernah, Bu, diteror. Iya. Iya, terutama itu. Diterornya apa, Rian? Hah? Ngaku-ngaku terus Curhat, pacaran curhat. pulo. Ngaku-ngaku apa, Rian? Kiranya pacaran pulo. Oh. Rian yo. Banyak yang ngaku-ngaku ya, Rian, hati-hati lo ya. Itu Bu nih. Lah iki bahaya sapa kuwi? Kok baik kalian? Rian. Lah, Mungkin Rian kakean PHP ya mungkin ya. boten Bu. Fuckboy, Bu. Kulo pun sokani satu kepastian boten ngoten niku. Wah, mulai promosi. Oke. Oke, kita lanjut ke laptop. Pun dadane tiyang Bu tadi. Iya. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Jika kamu menerima informasi, itu penting buat kamu, tapi belum tentu penting buat temanmu si B, tidak usah kamu kirim ke B. Karena apa? Ya, wes ngerepoti si B kan tidak penting buat si B. Ya, seperti itu. Ini harus diperhatikan. Jadi di dalam komunikasi ternyata juga ada ya tata keramanya ya. Oke. Kita lanjut ya. Lagi. Anak-anak, materi yang saya Burinta sampaikan ini tadi tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron, ya. Di sini nanti sebelum masuk ke tugas siswa di mana kalian harus berdiskusi, kita harus membentuk kelompok diskusi dulu supaya tidak berat, kita pakai WhatsApp aja, ya. Atau kita pakai kelompok yang sudah ada, gimana? Gitu ya, oke. Kita kelompokkan, kita sudah sering menggunakan diskusi untuk kelompok-kelompok ya. Kita pakai kelompok yang sudah ada itu, per kelompoknya 4 anak, sudah kita buat kemarin dibuatkan sama teman ya, sama teman kalian sendiri. Itu 4 anak. Habis ini, dari tugas siswa ini saya tampilkan dulu ya. Sebelum tugas siswa kita, siapa yang ngantuk? Mboten enten. Oke. Rian. Oke. Kulo Bu. Sebelum kita lanjut ke tugas siswa, kelihatannya kalian kok pada sepaneng, wis gak usah sepaneng, santai aja. Bu Rinta minta tangannya kanan naik ke atas. Yuk, semua tangan naik ke atas. Dunggah nih. Diunggah nih dhuwur. Ya. Sudah semua? Ayo, kameranya on semua. Saya tunggu kamera on semua. Sudah, Bu. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Tanganmu nyendian. Sudah? Kelihatan? Tangan kanan atas, ojo gini, bukan begini, tapi atas. Ya. Lalu diturunkan lurus ke kanan. Yuk. Ditarik lagi ke kiri, lewat belakang kepala. Sudah?
Lurus lagi ke atas, diturunkan ke bawah. Ganti tangan kiri. Tangan kiri. Yuk. Sudah? Dinaikkan ke atas, samping kanan melalui kepala belakang. Belakang kepala. Sudah? Lurus ke atas sekarang. Lurus ke atas. Diturunkan. Sudah? Sekarang pundaknya digoyang-goyang. 1, 2, 3. Arah ke depan. Kembali. 1, 2, 3. Wes, masih ngantuk? Kok kayak bau ya tadi ya? Ada yang pada saat tangan ke atas bau ya tadi. Rian ngantuk Rian. Goreng mandi, Bu. Yo, belum mandi. Ini loh Nah, kelebihannya belum komunikasi mandi. daring. Belum mandi, macak Sopo ye? ganteng, ngadep Aku ngerti kamera. loh, Orang nek wong ngerti. Aku sakit ya. Iya toh? Aku Siapa tadi yang ngerti. belum mandi? Kulo sampun. Valentino. Juga, Bu. Aku wes ya. Valentino. Wes, ndi Valentino ndi toh? Iki rasis loh. Valentino ngaceng Valentino. Valentino ngaceng. Rohmat nganu Bu, keng kandang langsung baju ganti baju biasanya. Ini salah satu kelebihan komunikasi daring. Iya, Pra? Tidak makan waktu, efisiensi, belum mandi pun macak ganteng. Belum sarapan juga Bu. Wes, ngene iki curhat, ngene iki jenenge. Belum sarapan Bu. Curhat berarti. Lihat Rian. Oke. Kayaknya tak ingoni. Lemes sih. Orang sarapan. Nokas lawang lemes. Lemes. Kita lanjut ya. Bentar. Nah. Kelihatan enggak ini? Oke, kebesaran ya? Kebesaran. Oke, sebentar. Bisa mulai apa? Tak ketok. Sudah, Bu. Kelihatan ya? Oke. Ini sebetulnya ada di Classroom, tetapi daripada kamu buka Classroom nanti aja buka Classroom-nya setelah diskusi. Ini kamu tulis di buku catatan kalian tentang tugas diskusi hari ini. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Satu kelompok Bu. Ya, boleh tulis sendiri-sendiri enggak apa-apa. Tulis sendiri-sendiri nanti mengerjakannya berkelompok. Gitu ya. Ye, tulis ye. Yuk, tulis tak dikte. Sekretaris. Yuk, saya Ye, dikte. sekretaris bawah, ye. Saya dikte ya. Ada tuh. Ada di WA sudah ada, di Classroom juga WA ada. ada. Sudah ya, cukup dari WA ya. Iya, Yang ada penting, aja, Bu. oke, di sini ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab nanti untuk bahan diskusi kalian. Habis ini mekanismenya, mic-nya jangan dimatikan. Ya, mic-nya jangan dimatikan, tapi kalian boleh kameranya off boleh. Nanti kalian langsung menuju ke grup WA, nanti Bu Rinta masuk masing-masing ke grup WA, saya pantau. Bu Rinta kasih waktu 15 menit cukup ya? Insyaallah, Bu. Cukup ya? 15 menit, nanti jam 9 lebih 10 ya. 9 lebih 10 itu hasil diskusi kalian sudah kalian unggah atau kalian ketik di, tolong yang lain di mute suaranya. Oke, terima kasih. Hasil diskusi kalian nanti kalian unggah di Classroom di kolom hasil diskusi pertemuan 1. Yang menulis di situ perwakilan kelas. Contoh formatnya kemarin Bu Rinta sudah unggah di grup ya. Hasilnya bagaimana, nama kelompoknya apa, kelompok berapa, lalu anggotanya siapa saja, lalu hasil diskusinya ditulis di situ. 3 soal itu dijawab di situ. Ya. Nanti jam 9 lebih 10 atau 9 lebih 5 nanti Bu Rinta masuk ke Classroom, kita pantau bersama. Nah, sekarang kalian tidak usah keluar dari Meet, tapi kamera boleh off. Kalian masuk ke grup WhatsApp masing-masing, ya. Bu Rinta mantau dari sini.
Oke, silakan. Itu ngunggahnya nganu Bu. Bu mengumpulkannya itu batas waktunya berapa? Ditulis. Itu jam 9 lebih 5 itu sudah harus tertulis di komentar yang ada di kolom hasil diskusi pertemuan 1 di Classroom. Yang nulis kan salah satu perwakilan aja. Itu langsung diketik di Classroom gitu loh, Bu. Ya, langsung diketik aja di kolom komentar. Ya, tidak perlu ngunggah file. Langsung diketik di situ. Terus Oke. langsung kirim gitu ya, Bu. Iya, langsung kirim ya. Bu Rinta tunggu ya. Bu Rinta masuk ke grup WhatsApp sekarang. Ya, Bu.
Ayo, silakan ditulis di kolom komentar yang ada di ruang hasil diskusi Classroom anak-anak. Itu Yang soalnya, atas sendiri tuh, Bu. ya, itu saya kasih contoh ya. Ini temanmu sudah ada ini. Kita masuk ke sini sebentar. Ini kamu jawab di komentar juga tidak apa-apa lah. Ini sudah ada yang di komentar boleh, di komentar boleh. Terus di penyerahan juga boleh, tidak apa-apa. Dimanapun nanti akan saya cari. Pokoknya ruangnya ada di sini ya, di hasil diskusi. Kalau pertanyaan yang ini diabaikan aja dulu. Pertanyaannya sudah perintah revisi yang ada di kolom komentar, ya. Bu, itu absen di Zoom harus diisi atau Iya, absen di Meet harus diisi. Kan kamu tinggal klik hadir-hadir gitu aja. Tadi saya cek kok ada beberapa yang belum.
Nanti untuk pertanggungjawaban itu nanti kita print, pemerintah print ya. Punya saya sudah masuk apa belum, Bu itu? Bentar. Absensi ya. Masih 12 anak yang menyerahkan ini. Ayo. Masih 12 anak yang menyerahkan untuk absensi. Ini yang sudah, yang lain belum. Bu, saya Bu Yoga, Bu. Kenapa? Sudah absen belum? Yoga. Yoga sudah masuk. Namanya Yoga. Yoga sudah masuk itu. Yoga sudah masuk. Oh, iya. Oke, ini juga buat kalian latihan kan? Biasanya Bu Rinta kan pakai Google Form ya. Ini sekarang di sini sudah ada. Ini ilmu baru juga buat kalian nanti. Lebih praktis. Kelompok saya sudah atau Bu itu? Apanya? Yang mana? Yang pertanyaan ya? Yang hasil diskusi? Ya. Bentar, saya cek dulu. Hasil diskusi. Hasil diskusi sebentar. Kelompok 2 yang sudah ada. Lalu kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 2 sudah ada. Sudah atau berarti, Bu? Ya, sudah, sebentar. Oke. Sekarang kita kembali ke laptop ya. Yuk, kameranya di-on-kan semua. Bu, saya belum mengumpulkan, Bu. Proses, silakan. Proses, enggak apa-apa. Sambil kita tunggu ya. Ini yang ada di kolom komentar, lalu ada yang di sini juga. Bentar. Nah, ini diserahkan di sini juga ada. Ada kelompok 4 sama kelompok 5. Oke. Ini punya kelompok saya kirim 2 kelompok, 2 apa? Enggak dua apa-apa, jawaban, nanti Bu. salah satu aja yang kita ambil. Ini Nggak samarin, nggak bisa, Bu. Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Lalu yang ada di komentar, sebentar. Yang ada di komentar ada kelompok 2. Lalu kelompok 5 lagi. Kelompok 6. Sudah itu aja ya? Bentar, Bu, masih proses. Kelompok 2 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Kelompok yang lain silakan berproses ya anak-anak ya. Saya kasih waktu Ya, Bu. 2 menit lagi, nanti kita bahas bersama. Ini nanti sampai jam berapa tuh, Bu? Ini selesai, habis ini selesai. Tidak usah khawatir ya. Soalnya mau minta surat pengantar. Apa? Mau minta surat pengantar. Pengantar untuk apa itu? PKL. Oh iya, nanti kan habis sosialisasi aja. Habis sosialisasi nanti kan bisa kalian ke kampus 1 ya. Nggak sebelumnya, Bu. Ini Kayaknya. rencana sama teman-teman nih sebelumnya. Oh iya, enggak apa-apa. Habis ini selesai kok. Sudah ya? Oke. Kita sekarang Belum, masuk. Bu. Enggak apa-apa, proses. Kita tunggu. Sambil berjalan nanti kita cari ya. Ini sementara yang sudah ada aja dulu. Saya minta dari perwakilan kelompok 2. Bisa melihat di layar kelompok 2? Oke. Salah satu membacakan hasil diskusinya enggak? Nak, siapa ini? Puri, Putri, Ratna, Kangge? Putri. Oke, silakan Putri dibaca. Beserta soalnya, Bu. Iya, beserta soalnya. Soal 1. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan komunikasi daring selama kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini? Menurut saya, penggunaan komunikasi daring sangat bagus di masa pandemi saat ini, karena kita tidak boleh sering berkerumun dengan orang banyak bisa menyebabkan penyebaran COVID-19.
Jadi, dengan adanya komunikasi daring di masa pandemi ini, kita bisa dengan mudah melakukan daring. 2. Apabila kalian kesulitan jaringan sehingga tidak bisa melakukan komunikasi sinkron, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Bergabung bersama teman atau mencari tempat yang ada koneksi internet atau wifi. 3. Selama pandemi, kalian mengikuti pembelajaran dengan cara daring. Menurut kalian, komponen apa saja yang diperlukan agar komunikasi daring berjalan lancar? Terdapat beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring dapat dilakukan. Komponen-komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau hardware. Contoh, komputer, handset, mikrofon, serta perangkat pendukung lainnya. 2. Perangkat lunak atau software. Contoh, Skype, Google Hangouts, web conference, dan sejenisnya. 3. Daya nalar atau akal, atau brainware. Contoh manusia. Oke, sip. Kita lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5. Saya share dari sini. Kelompok 9 sudah belum, Bu? Nanti dilihat ya. Kelompok 5. Rian, Rohmat David, Rizky, Kori, Sabrina. Silakan salah satu membacakan. Kelihatan apa tidak? Ayo Mas Rohmat dan diwaca, Jerema diwaca. Yuk, silakan. Ayo, salah satu mewakili. Ye, toye. Sabrina, mana Sabrina? Sabrina. Ayo wes, Rian Prastio aja wes baca Rian. Rian. Iya, Bu. Yo, Pasti Sabrina. Dibaca Ayo, langsung siapa yang jawabannya. langsung jawabannya, Bu. Oke. 1. Sangat membantu kita dalam berkomunikasi, terutama untuk komunikasi dua arah pada jarak yang jauh. Nomor 2. Nomor 2, 1. Memberikan waktu dan perhatian dalam percakapan penting. Lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Menggunakan bahasa tubuh yang baik selama bicara. Mendengarkan itu perlu. Nomor 3, komponen perangkat keras. Contohnya komputer dan handphone. Terus? Komponen perangkat lunak, Zoom, dan Google Meet. Oke. Komponen perangkat Ayo, apa itu? Komponen perangkat nalar. Nalar. Nalar itu. manusia. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 6. Ada Sandika, Syahrul, Sebella, Sela. Monggo, silakan yang mau baca siapa? Siapa ini? Sela, Bu. Oke, Sela, silakan. Sela mana? Saya, Bu. Oke, siap Sela, silakan. 1. Sangat bagusnya kita jadi tidak perlu keluar rumah selama pandemi COVID-19 ini. Tidak akan penyebaran COVID ini karena kita melakukan di rumah dan mematuhi protokol yang diarahkan oleh pemerintah. Tetapi di saat ini juga kita kesulitan jika ada kendala datang, misalnya di saat mati lampu ataupun sinyal buruk, kita jadi susah ikut. Dan juga tidak bisa tanya jawab langsung ke guru ataupun yang lain. Nomor 2, saat kesulitan jaringan saat melakukan komunikasi secara sinkron, lebih baik mencari atau numpang sama tetangga yang mempunyai jaringan yang kuat. 3, kita dapat menggunakan komponen-komponen seperti bawah ini modern atau perangkat penghubung jaringan internet.
kabel hubung, wrapper, breaker, router, wizard LAN, outdoor sistem operasi. Oke, terima kasih Sela. Kita lanjut ya ke kelompok 7. Kelompok 7 ada Sinta, ada Silvana, ada Siti Muacania, Tavian, sama Valentino. Silakan. Siapa ini yang baca? Halo? Langsung kelompok 9 dulu. Oke, kelompok 9. Kelompok 9 di mana ini tempatnya? Bentar, saya carikan dulu. Hasil diskusi. Di sini ya. Kelompok 5, kelompok 9. Oke, kelompok 9 silakan. Yoga, Wulan Suci, Wita, Wahyu Erni. Yuk, Yoga. Saya. Oke, silakan. Langsung jawaban, Bu. Oke, sip. 1. Sangat efektif karena komunikasi daring bukan menjadi permasalahan besar di era teknologi yang cukup pesat. Menggunakan komunikasi daring merupakan satu-satunya cara untuk membuat pendidikan tetap berlanjut walau di tengah pandemi. 2. Memberikan waktu dan perhatian dalam percakapan penting. Lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Menggunakan bahasa tubuh yang baik selama berbicara. Mendengarkan itu perlu. Teruslah belajar berkomunikasi melalui berbagai sumber dan pengalaman. Oke. 3. Hardware, software, brandware. Oke, Sudah, terima Bu. kasih. Oke, terima kasih Yoga. Berikutnya kelompok 5. Rian, Dwi, Prasetyo, Rohmat, David, Sudah, Rizky. Oh, sudah ya tadi ya? Oke, maaf. Kelompok 2 sudah, kelompok 4. Kelompok 4 sudah? Kelompok 7 belum, Bu. Kelompok 7, kelompok 4 sudah apa belum? Kelompok 4. Belum kelompok 4. Oke, coba yang pas dibuka Bu Rinta ini, kelompok 4. Rini Ananda, Rida, Riki Saputro, Riko Iqbal. Silakan salah satu. Nomor 1, Mm-mm. menurut kami penggunaan komunikasi daring selama kondisi COVID-19 memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya kita perlu keluar rumah untuk melaksanakan pembelajaran dan tempatnya bisa di mana saja, sedangkan kerugiannya tugas-tugas tidak dapat diserap dengan baik kendala biaya. Jaringan dan alat elektronik menjadi salah satu kelemahannya. Berikutnya. Nomor Kami sebisa mungkin mencari tempat yang terdapat Wi-Fi, entah itu di warnet ataupun tempat lain. Nomor 3, menurut kami komponen utama daring agar berjalan lancar adalah jaringan. Yang kedua adalah pembagian waktu. Karena pembelajaran di rumah sangat mengganggu karena membuat kami sudah fokus untuk mencerna pembelajaran yang diterima. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya siapa yang belum ya tadi ya? Kelompok 8, Bu. Kelompok 8. Sebentar. Sudah upload apa 7 juga belum? belum, Bu. Kelompok 7. Kelompok 7 yang kelihatan. Kelompok 8 di mana tempatnya? Oh, enggak ada. Kelompok 7 dulu. Sinta, Silvana. Kayaknya sudah dibaca ini tadi ya. Belum. Oke, yuk. Salah satu membaca. Ayo. Siapa yang baca? Tavian. Saya, Bu, Tavian. Oke, silakan. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan komunikasi daring selama kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini? 1. Dapat menambah wawasan dan kemampuan menggunakan berbagai aplikasi dalam proses pembelajaran dan juga menghambat penyebaran virus COVID-19. 2. Apabila kalian kesulitan jaringan sehingga tidak bisa berkomunikasi, melakukan komunikasi sinkron, apa yang kamu lakukan untuk Ya, Bunda, mengatasinya? saya lagi ujian ini. Mencari Bunda. jaringan Gimana? yang stabil di sekitar rumah. Jika tetap tidak bisa, Saya di rumah ujian sekarang. terpaksa memakai WiFi. Oke. Nomor 3, selama pandemik,
kalian mengikuti pembelajaran dengan cara daring. Bu, nanti Menurut telepon kalian, lagi ya Bu komponen ya. Nanti saya telepon jenengan. Saya komponen masih apa saja yang kondisi diperlukan ini agar PPL ini. komunikasi daring Ye, berjalan nanti saya lancar? telepon ya. Terima kasih. 1. Hardware, 2. Internet, 3. Brainware atau manusia. Oke. Terima kasih. Kelompok berapa yang belum membaca? 8, Bu. Kelompok 8 jawabannya di mana? Saya cari kok tidak ketemu. Ini ada kelompok 4, kelompok 5, kelompok 9 sudah. Terus yang pertanyaan ini sudah diunggah belum kelompok 8? Kelompok 2 yang ada, lalu kelompok 5 lagi, kelompok 6, kelompok 7, ayo. Kelompok 8 siapa ya orangnya ya, anaknya ya? Tak cek WhatsApp-nya. WhatsApp kelompok 8. Ah ini, ayo siapa ini? Sudah belum ini? Siapa ini? Kelompok 8. Femas. Oke, yuk mana ini anak-anak ini sayang? Mana Femas? Femas. Ayo, ini ada nilainya loh ya, hasil diskusinya kelompok 8. Sudah, Bu. Di mana? Sebentar, saya cari dulu. Kelompok 8, kelompok 6, kelompok 5. Di mana tempatnya ya? Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 9. Lalu kalau di sini, yang di sini ini cuma ada kelompok 2, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Mana kelompok 8? Kelompok 8, Femas, Vima. Mana ini anaknya ini? Dan ikut dirasa pun dikirim, Bu. Dikirim kemana ya? Atau gini aja, di grup WhatsApp wes, di grup WhatsApp. Bu Rinta lihat yuk. Kirim aja di grup WhatsApp. Pun niku. Kelompok 8 ini ya? Ini Bu, oke. Bisa membaca, Femas? Coba Femas mana? Femas coba dibaca. Enggak apa-apa, nanti mungkin ada kendala untuk upload ya, untuk ketik komentar di situ. Mungkin ada ke jaringan yang bermasalah. Silakan dibaca di sini. Selain Femas siapa ya? Ada Vima. Kulo, Bu. Oke, silakan dibaca tuh jawaban kelompok 8. Nomor 1. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan komunikasi daring selama kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini? Sangat membantu kita dalam berkomunikasi, terutama untuk komunikasi dua arah pada jarak yang jauh. Oke, sip. Nomor 2, apabila kalian kesulitan jaringan sehingga tidak bisa menggunakan komunikasi sinkron, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Memberi tahu ke teman-teman, terutama guru, bahwa di sini kok kesulitan jaringan, berpindah tempat untuk mencari jaringan. Nomor 3, selama pandemi kalian mengikuti pembelajaran dengan cara daring. Menurut kalian komponen apa saja yang diperlukan agar komunikasi daring berjalan lancar? Komponen perangkat keras, hardware, komponen perangkat lunak, software, komponen perangkat nalar, brainware. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak.
Untuk diskusi sudah, lalu kita sekarang masuk ke dari hasil diskusi tadi bisa kita simpulkan dari ketiga pertanyaan tadi. Yang pertama adalah bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan komunikasi daring selama kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya mau coba Tafian, dari 9 jawaban kelompok tadi, kita bisa simpulkan bagaimana pendapat soal tentang nomor 1. Tafian ada? Ada, Bu. Ya. Kita simpulkan bagaimana, Tafian? Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan komunikasi daring selama kondisi pandemik COVID-19 sekarang ini? Pendapat saya hasil kesimpulan dari semua kelompok tadi ya. Tentunya sangat mudah digunakan karena dapat digunakan di mana saja. Terus apalagi kondisi pandemi ya. Memudahkan kita untuk berkomunikasi tanpa harus tatap muka, karena kan kita harus menjaga protokol kesehatan. Oke. Pertanyaan kedua, apabila kalian kesulitan jaringan sehingga tidak bisa melakukan komunikasi sinkron, apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Saya minta Ratna, ada Ratna? Ratna? Ratna mana ya? Rian Ratna. Ratna? Oke, nanti bocah iki mau. Oke. Boleh saya simpulkan? Ternyata kalian sangat kreatif dan sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran daring atau kegiatan daring. Buktinya jawaban kalian rata-rata sama. Apa sih? Apabila jika ada kesulitan jaringan, apa yang kamu lakukan? Ada yang ke tetangga mencari jaringan, mencari sinyal, ya. Lalu ada yang ke warnet tadi kalau nggak salah, ke warnet untuk mencari wifi, numpang ke rumah teman untuk mencari jaringan. Supaya apa? Supaya komunikasi daring tetap bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, selama pandemi kalian mengikuti pembelajaran secara daring. Menurut kalian, komponen apa saja yang diperlukan agar komunikasi daring berjalan lancar? Tadi sudah diterangkan sama Bu Rinta. Yang pertama jelas dibutuhkan hardware, perangkatnya. Yang kedua, software aplikasinya. Internetnya juga, jaringannya harus bagus. Yang ketiga, pengguna, brainware. Kita sendiri juga harus mampu untuk melakukan atau tidak boleh gaptek. Kita harus mampu untuk melakukan komunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak kira-kira? Sebentar, saya stop sharing dulu ya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Coba. Saya. Siapa? Ratna ya? Oke. Ya. Silakan Ratna. Mengapa saat melakukan komunikasi daring kita tetap harus menggunakan tata krama, Bu? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang bisa bantu Bu Rinta jawab enggak? Tadi kan sudah dijelaskan. Iya, pinter. Tak apa-apa. Kenapa sih kita butuh tata krama? Ya karena yang kalau kita komunikasi kan kita pasti menghadapi orang lain yang kita ajak untuk berkomunikasi. Kalau kita ingin dihargai, ya kita harus menghargai orang itu. Misalkan orang itu lebih tua, atau dia teman sejawat, ya, atau dia bapak ibu guru. Itu yang harus kamu perhatikan agar kita bisa menghormati orang itu dengan adanya tata krama. Kalau kita menghormati orang, otomatis itu akan berbalik pada kita. Kita akan dihormati juga, meskipun itu hanya berupa teks, chat, atau bahkan komunikasi lisan secara video call. Gitu ya Ratna ya? Oke.
Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Tidak ada. Sudah mengerti berarti ya? Oke. Oke, anak-anak. Sebelum kita menutup, kesimpulan juga sudah dibacakan tadi secara bersama-sama. Bu Rinta mau menyampaikan di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang, kita akan fokus ke komunikasi daring asinkron, yaitu penggunaan Gmail, ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti kita akan secara luring, tetapi nomor absen 1 sampai nomor absen 18 yang datang ke sekolahan tatap muka. Sisanya nomor absen berikutnya itu akan secara daring, ya, akan secara daring. Oke ya, tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah. Saya percaya kalian penuh semangat untuk melakukannya, ya. Gimana? Ada kapan? Gimana? Tatap mukanya kapan? Nanti akan disampaikan Bu Rinta di grup aja. Kita belum memberikan jadwal, ya. Oke anak-anak, pertemuan kali ini saya anggap sudah cukup dan saya rasa kalian karena sudah tidak ada pertanyaan, kalian juga sudah mengerti ya. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan, kalian boleh masuk ke grup WA saja. Nanti kita tanya di situ ya. Sebelum diakhiri, saya minta salah satu memimpin doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Sekarang coba ganti Yoga. Ayo Yoga, pimpin doa ya untuk menutup pertemuan kali ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih anak-anak atas pertemuan kali ini. Kalian sudah support terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa Bu Rinta mengingatkan, habis ini kalian ada kegiatan sosialisasi di sekolah, ya. Datang tepat waktu di kampus 2, di kampus 2, ya. Sampai bertemu lagi kita di pertemuan kedua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat siang anak-anak. Yo. Oke. Dadah. Yang Bu. Dadah, Bu. Dadah. Dadah. Yo, PNS yo. Yo, silakan Lev langsung ke sekolah ya. Ayo nah, Ratna. Mandi dulu. Yo. Ayo. Tebrik yo. Iya nah, Ratna, tebrik nah.